Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 0222115 Universitas Lingga Buana PGRI. Semester 6, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadesta. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, yakni evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana seorang karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kontribusi individu terhadap tujuan organisasi. Yang selanjutnya, yakni tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja di sini mencakup secara sistematis sejauh mana seorang karyawan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi ini bertujuan memberikan gambaran yang objektif mengenai pencapaian kerja karyawan, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan, serta menjadi dasar pemberian insentif hingga pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya ada prinsip dasar evaluasi kinerja. Prinsip dasar evaluasi kinerja di sini ada 6. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua transparansi, konsistensi, relevansi, keadilan, dan umpan balik konstruktif. Yang pertama objektivitas. Objektivitas evaluasi harus berdasarkan data-data yang fakta, bukan opini pribadi. Yang kedua ada transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah proses dan kriteria evaluasi harus diketahui dan dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi di sini adalah evaluasi yang harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus menggunakan metode yang sama untuk semua karyawan. Yang selanjutnya ada relevansi. Kriteria evaluasi harus berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab karyawan. Yang kelima ada keadilan. Semua karyawan dievaluasi dengan standar dan kesempatan yang sama. Yang keenam ada umpan balik konstruktif. Hasil evaluasi harus disampaikan dengan cara yang membangun agar dapat mendorong perbaikan kinerja. Yang selanjutnya di sini ada proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja di sini ada lima tahapan ya, ada 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan kinerja, menentukan tujuan indikator dan standar kerja, disepakati antara atasan dan karyawan, di awal periode evaluasi. Yang kedua ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja di sini, kinerja dipantau secara berkala, data dikumpulkan melalui observasi, laporan, dan hasil kinerja. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan, menggunakan metode penelitian seperti KPI atau MBO, manajemen by objektif. Yang selanjutnya ada wawancara umpan balik. Wawancara umpan balik di sini, yakni hasil evaluasi dibahas bersama karyawan, diskusi mencakup pencapaian, kekurangan, dan rencana perbaikan. Yang kelima atau yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut di sini pengambilan keputusan seperti promosi, pelatihan, rotasi jabatan, atau tindakan-tindakan yang korektif. Yang selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus Samsat Kota Sukabumi. Samsat Kota Sukabumi adalah instansi pemerintahan yang bergerak dalam mengelola pendapatan daerah provinsi, khususnya pajak kendaraan bermotor. Instansi ini di dalamnya terdapat Bapenda, Polri, Jasara Harja, dan BJB. Penerapan perencanaan kinerja. Yang pertama, setiap awal tahun pusat menetapkan target dan KPI individu, misalnya pada bagian pelayanan, yakni mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya atau zero complaint. Selanjutnya ada pemantauan. Kepala tim atau Katim memantau pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung turun ke lapangan,
secara tidak langsung melalui sistem kepuasan masyarakat yang sudah disediakan di sini sistemnya ada ya. Yang ketiga ada penilaian kepala tim dan pimpinan menggunakan formulir penilaian setiap 6 bulan sekali. Yang selanjutnya ada umpan balik hasil evaluasi dibahas dalam sesi one on one dan karyawan diberikan pujian atas kelebihan dan arahan untuk memperbaiki kekurangan. Yang terakhir ada tindak lanjut, karyawan dengan skor tinggi diberikan bonus tahunan serta karyawan dengan skor rendah dimasukkan ke program pelatihan ulang. Yang selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yakni evaluasi kinerja merupakan komponen yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Proses ini harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan adil agar hasilnya dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengikuti tahapan evaluasi yang sistematis mulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, penilaian, pemberian umpan balik, hingga tindak lanjut perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta mengambil langkah strategis seperti pelatihan, promosi, atau perbaikan kinerja. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang dipahami, silahkan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.